Tapi kalau misalkan saya nggak tahu deh, kalau misalkan menurut dari Gozan gimana kalau itu menurut saya melihatnya seperti itu. Kalau misalkan untuk aktivitas sehari-hari sih saya tidak melihat kakak saya terlalu yang apa ya, aktivitas yang berat sekali ya Gozan ya, kayak gitu ya. Memang ada kerjaan aktivitas kerjaan kayak gitu, cuma lebih kalau menurut saya sih seperti itu gitu saya melihatnya. Berarti lebih ke pikiran ya, pikirannya dia ada stres, bukan stres ya, Gozan ya, rasa kehilangan mungkin. rasa kehilangannya dia. Mungkin kayak ada kesedihan kan, mungkin kayak gitu, karena saya kan melihatnya dari kacamata seorang adik ya, kayak gitu. Kok kayaknya kakak saya ketika ibu saya setelah meninggal kok kayaknya sakit-sakitan terus ya, kayak gitu. Padahal kalau misalnya untuk aktivitas, menurut saya untuk dari 2015 itu sejak dia ada divonis punya penyakit jantung, dia cukup tetap, dan orangnya kan orangnya happy terus ya, kayak gitu. Biarpun dia sakit apa tuh nggak dirasa kayak gitu, selalu happy kayak gitu, selalu yang bercanda, yang selalu ya kuat ya Gozannya kalau misalkan menurut mama sih gitu. Cuma yang agak belakangin ini aja saya melihatnya sih seperti itu. Mbak, mungkin ada setelah ibu meninggal gitu ya, mungkin ada nggak sih cerita dari Mas Doni sendiri gitu ke Mbak gitu terkait apa dia bercerita soal kehilangan atau seperti apa yang dirasakan gitu? Kalau misalkan itu sih, tapi setahu saya tuh emang kakak tuh emang deket sekali dengan ibu saya, tuh deket sekali, benar-benar anak udah kesayangan banget ya. Dia sangat dekat sekali dengan ibu saya. Jadi dan kakak itu tipikal yang tidak mau kasih lihat kesedihan di depan orang. Biarpun dia sedih, dia selalu ketawa aja kayak gitu. Dia akan diam, nggak pernah cerita gitu. Kalau dia kan adik-adiknya perempuan tuh lebih nggak pernah nangis apa gitu. Kalau dia tuh seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa aja gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya di dalam kayak gitu. Dia sedih, tapi dia tidak pernah ngomong yang cerita atau yang sedih banget apa gitu, nggak, dia diam aja gitu. Cuma diajak bercanda kitanya, yang saya aja yang udah nangis aja masih bisa dipercandain sama dia kayak gitu. Padahal dia yang paling deket juga gitu, walaupun kita semua juga deket ya. Nah terus gimana nih Kak, untuk mungkin kedepannya kan berarti sekarang jadwalnya akan dikurangi, dan mungkin hobi dia yang bermain baseball itu akan dikurangi juga. Itu gimana Kak? Kan itu salah satu hiburannya dia juga ya. Dan untuk menghibur dia tuh bagaimana? Maksudnya cara untuk menghibur sosok Pak Doni itu sendiri. Pasti kita juga harus make a deal ya. Maksudnya kayak mau tetap ini, tapi kita juga harus tahu, ngasih tahu resikonya. Kalau mau tetap main begini, nanti resikonya begini. Tapi kalau misalkan mungkin kita akan memberi leluasa juga untuk nggak apa-apa main kayak gini atau aktivitas berat, tapi jangan sesering seperti dulu gitu. Jadi tetap memperbolehkan tapi tidak sering, dan kita juga membantu untuk tidak terlalu berat lah aktivitasnya gitu. Jadi orangnya senang kumpul kan, soalnya kan dia benar senang kumpul. Mungkin kalau misalkan untuk main gitu hanya ke lapangan kumpul main gitu nggak masalah sih. Jadi kayak ya udah, itu cara dia untuk menghibur dia. Betul. Tapi untuk dia dokter sakit jantungnya apa sih, lebih kemana gitu? Udah keluar belum? Gimana? Yang harus dapat kabar langsung ini diagnosa ya. Gimana ya, saya agak kesulitan juga tuh untuk memberitahukan hal itu. Jadi tapi ini saya mohon doanya saja. Emang kondisi jantungnya agak kurang baik ya, kayak gitu. Saya hanya bisa berkata sekedar itu saja sih kayak gitu. Untuk detailnya mohon maaf, saya sampai saat ini belum bisa menjelaskan secara detail gitu, tapi saya minta mohon doanya dari semuanya gitu. Kurang baik aja gitu.
Berarti pas itu posisinya memang lagi sudah keluar dari rumah sakit ya? Pas di rumah? Iya. Pas lagi kena serangan gitu? Oh iya di rumah. Lagi di rumah itu. Tapi dari rekan-rekan artis atau teman-teman softball udah Ada yang jenguk. nanyain kabar. Nanyain kabar pasti dong, karena untuk beberapa tim softball udah ada yang kesini, terus sempat komunikasi juga sama aku, sama kakak. Nah terus untuk rekan-rekan artis mungkin kurang tahu, tapi udah ada beberapa yang nanya kabarnya. Gitu. Oke. Kayak banyak Mungkin sih harapan. ya. Cuma kitanya juga kayak keluarga masih shock kayak ntar dulu boleh nggak kayak gitu. Tapi yang ya pastinya sih kita menerima gitu. Cuma kita agak kemarin tuh bener-bener yang shock banget Iya, ya, shock kayak lah. gitu bener-bener yang masih shock. Jadi kayak even saudara pun nelfonin gitu agak belum kita respon dengan cepat kayak gitu. Oke. Mungkin harapannya untuk kedepannya ada Pasti harapannya semoga ada progres yang lebih baik gitu, kemudian bisa lebih lebih sehat gitu ya. Ya mudah-mudahan besar harapan kita untuk kakak bisa bangun dan sehat kembali gitu aja Amin. sih. Itu aja dulu sih saya berharapnya. Mungkin dari Mas. Dari aku sih berharapnya sama, tapi ya setidaknya bangun dulu lah dari, maksudnya semoga efek obat biusnya dicabut, setidaknya kita bisa ngobrol secara langsung gitu. Itu aja sih yang paling yang paling ditunggu gitu. Iya, dia sadar dulu aja. Yang penting dia papa sadar dulu. Nanti sudah berapa hari? Iya, tidak sadar. Tidak sadar. Tidak sadarnya dari kemarin, tapi berangkat kesininya tuh masih sadar. Jadi sebenarnya sadarnya bukan karena serangan jantungnya, namun karena efek obat biusnya. Ya di sedasi kan, ditidurin dia untuk meringankan kerja jantungnya ya, kayak gitu. Ya semoga lebih stabil dulu kerja jantungnya sekarang, jadi dia bisa dibangunkan kan, jadi dia bisa melihat bagaimana banyak orang yang kita semua yang menjenguk, mensupport dia kayak gitu, yang nungguin dia kayak gitu, ya kan, jadi mungkin lebih dia biar lebih semangat. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.